Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita sahabat Bunda Zaman Now. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan kembali bagaimana pengisian mengenai status kerja baik di pekerjaan utama maupun di bagian usaha. Di status kerja ini yang perlu kita ingat adalah apakah dia bekerja untuk dirinya sendiri atau keluarga, atau dia bekerja kepada orang lain. Jadi poin pertamanya itu, apakah dia bekerja sendiri atau dia bekerja kepada orang lain. Karena ketika dia bekerja sendiri artinya dia akan mempengaruhi keisian di bawahnya. Tapi ketika dia bekerja kepada orang lain, maka di isian bawahnya kemungkinan besar bisa terisi, juga bisa kemungkinan tidak terisi. Sebelumnya saya ingatkan kembali kepada teman-teman petugas Leksosek 2022K, di mana di sini saya hanya berbagi ilmu mengenai cara pengisian dokumen Leksosek 2022 dan dokumen VK1. Di luar kebijaksanaan yang ada dan di luar instruksi yang ada, itu adalah di luar wewenang saya. Karena semuanya instruksi dan kebijakan yang ada kembali ke BPS pusat dan kebijakan dari BPS kabupaten kota masing-masing. Dalam dokumen Leksosek 2022K, status kedudukan dalam pekerjaan itu terdiri dari 8 kode, di mana kode 1 mulai dari berusaha sendiri, 2 berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar, sampai ke kode 8, di mana kode 8 adalah pekerja keluarga atau tidak dibayar. Saya yakin dari 8 kode yang ada, sebagian besar teman-teman petugas Leksosek 2022K juga baru kali ini melihat adanya kode status kedudukan pekerjaan yang seperti ini. Sama seperti apa yang saya alami ketika saya baru masuk ke BPS pada 2011 lalu. Di sini saya berikan beberapa simulasi mengenai pengisian status pekerjaan atau status kerja dari anggota keluarga yang ada dalam suatu bangunan. Teman-teman bisa nanti mengisinya di link yang sudah saya sediakan untuk kemudian saya arahkan ke mana kode status kerja dari anggota keluarga tersebut. Ketika teman-teman petugas Leksosek 2022 bertemu dengan anggota keluarga atau kepala keluarga yang berusaha di sektor pertanian seperti menanam padi di sawah, maka yang harus teman-teman pastikan adalah apakah kepala keluarga tersebut ada yang membantu atau tidak. Jika dia ada yang membantu, maka kepala keluarga tersebut status kerjanya sebagai berkode 2, yaitu berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar. Sementara istri dan anak yang membantu kepala keluarga tadi berstatus kode 8, yaitu pekerja keluarga. Lalu untuk kepala keluarga yang tadi berkode 2 karena menanam padi di sawah dibantu istri dan anaknya, maka di 420 status usaha dari kepala keluarga tersebut berkode 1 dengan jumlah usaha sendiri atau bersama yang dimiliki adalah 1, dan lapangan usaha dari usaha utamanya sama dengan yang ada di rincian 4C. Sementara jumlah pekerja yang tidak dibayar itu ada 2 orang, yaitu istri dan anaknya. Sementara pekerja yang dibayar itu isinya 0. Lalu ketika petugas Leksosek 2022 bertemu dengan responden yang bekerja di bagian gudang suatu perusahaan atau suatu usaha, atau mungkin di bagian-bagian lain di bidang pertanian seperti gudang sayur, maka sudah pasti bahwa status kerja dari anggota keluarga tersebut adalah sebagai karyawan atau buruh. Jika dengan catatan dalam 1 bulan terakhir mereka hanya bekerja kepada 1 majikan saja. Tapi jika dengan kondisi lain maka nanti kodenya juga akan berbeda. Dan jika status kerja anggota keluarga tersebut adalah sebagai karyawan atau buruh, maka teman-teman harus memastikannya apakah dia punya usaha selain dia bekerja sebagai karyawan tadi. Bisa jadi dia berjualan pulsa, bisa jadi dia berjualan baju secara online, atau dia punya usaha yang tidak kelihatan dari pekerjaan utamanya.
Setelah dipastikan dia tidak punya usaha lain, maka di 420 langsung kita beri kode 2 sehingga 421 sampai 426 tidak perlu diisi lagi. Perlakuan yang sama ketika petugas Reksosek 2022 bertemu dengan responden yang kegiatannya seminggu yang lalu adalah memetik kopi milik sendiri, sehingga di status kerja ini kita harus memastikan apakah dia memetik kopi dibantu oleh istri atau anaknya atau dibantu oleh orang lain yang dia pekerjakan dengan dibayar. Nah, dengan demikian status kerja kepala keluarganya itu berkode 2 dan istri dan anaknya juga berkode 8 seperti menanam padi di sawah tadi. Status kepala keluarga yang berkode 2 ini tidak hanya jika dia dibantu oleh istri atau anaknya saja, tapi jika dia dibantu oleh orang lain pun yang dia bayar, maka tetap berstatus kodenya 2 karena orang lain tersebut bisa jadi atau kemungkinan besar bukan orang yang sama yang membantunya. Orangnya bisa jadi berbeda-beda, makanya tetap berkode 2. Di satu kondisi, teman-teman petugas Reksosek 2022 juga ada kemungkinan besar bertemu dengan responden yang bekerja sebagai tukang ojek, baik dia ada yang tukang ojek online maupun yang offline. Nah, untuk yang tukang ojek ini mau dia online maupun offline, status kerjanya tetap sebagai berusaha sendiri. Lalu ketika petugas Reksosek 2022 bertemu dengan anggota keluarga yang bekerja sebagai tukang cuci dari rumah ke rumah, maka yang kita pastikan adalah dia dalam seminggu yang lalu itu bekerja kepada beberapa majikan dan pembayarannya seperti apa. Ketika dia bekerja kepada satu majikan, maka dia akan status kodenya ke buruh karyawan. Tapi ketika dia bekerja kepada lebih dari satu majikan dalam seminggu yang lalu, maka status kerjanya ke pekerja bebas non pertanian. Demikian pula untuk asisten rumah tangga. Ketika petugas Reksosek 2022 bertemu dengan responden yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, maka perlu dipastikan juga apakah mereka dalam seminggu yang lalu bekerja kepada satu majikan atau lebih. Jika kepada satu majikan saja, maka status kerjanya adalah buruh, tapi ketika dia lebih dari satu majikan, maka juga jatuhnya ke pekerja bebas non pertanian. Lalu ketika petugas Reksosek 2022 bertemu dengan responden yang bekerja sebagai kasir di suatu perusahaan atau di suatu kantor atau di kantor pemerintahan, maka anggota keluarga tersebut status kedudukan bekerjanya adalah sebagai buruh atau karyawan. Termasuk juga dalam hal ini adalah honorer yang bekerja di instansi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun instansi pusat, baik di sekolah maupun di kantor-kantor yang ada. Maka honorer seperti ini juga status kedudukannya sebagai buruh karyawan. Hal yang seperti inilah yang akan membedakannya nanti dengan PNS dari kantor atau instansi tersebut. Jadi ketika dia mengatakan dia adalah PNS di suatu kantor atau di suatu dinas, maka kodenya langsung mengarah ke PNS. Demikian juga dengan polisi atau TNI, maka kodenya langsung ke 5 PNS, TNI atau Polri. Petugas Reksosek 2022 juga akan kemungkinan besar bertemu dengan anggota keluarga yang membuka warung, di mana dalam membuka warung ini baik kepala keluarga atau istrinya kadang dibantu oleh anaknya yang masih sekolah. Untuk anak yang masih sekolah ini di kode pekerjaannya itu tetap bekerja dengan status pekerjaannya sebagai pekerja keluarga, dengan catatan dalam seminggu yang lalu dia membantu melayani pembeli di warung ibu atau ayahnya selama minimal 1 jam dalam seminggu yang lalu. Lalu ketika petugas Reksosek 2022 bertemu dengan responden yang bekerja sebagai penjual bakso yang menyediakan tempat makan dan minum baik di rumah maupun di bangunan tersendiri, maka yang perlu diingat adalah apakah dia ada yang membantunya dalam berjualan atau tidak. Dalam membantu berjualan ini bisa jadi membantunya menyiapkannya saja di rumah,
sementara berjualan hanya bapaknya saja. Itu masih termasuk membantu menjual bakso. Tapi ketika dia juga membantu melayani pembeli di tempat berjualan, itu juga masih termasuk berjualan bakso. Nanti yang kita pertimbangkan adalah jamnya, apakah dia hanya di rumah membantu menyiapkan atau dia menyiapkan juga dan membantu melayani penjualan juga di tempat mereka berjualan. Jadi untuk keluarga yang berjualan bakso ini, kemungkinan jam kerjanya akan cukup besar dalam sehari, bisa mencapai 11 atau 12 jam karena kita menghitungnya dari awal dia menyiapkan bakso sampai dia selesai berjualan. Lalu ketika di satu kondisi juga bertemu dengan anggota keluarga yang bekerja sebagai tukang rumput di kebun kopi atau karet, maka yang perlu teman-teman ingat atau ketahui adalah selama seminggu terakhir dia bekerja kepada berapa orang? Apakah hanya pada satu orang atau bekerja pada lebih dari satu orang? Jika hanya pada satu orang, maka dia jatuhnya buruh karyawan. Tapi ketika dia bekerjanya kepada lebih dari satu orang, maka jatuhnya ke pekerja bebas pertanian. Yang terjadi di lapangan biasanya responden dengan pekerjaan seperti ini adalah bekerja pada lebih dari satu majikan. Jadi mereka masuk ke pekerja bebas pertanian. Ketika ketemu dengan kondisi anggota keluarga dari bangunan yang kita data adalah penjahit dengan dia membawahi beberapa karyawan, maka yang perlu kita perhatikan adalah apakah karyawannya itu adalah karyawan yang sama dalam kurun waktu tertentu atau tidak. Apakah karyawan itu berbeda-beda dalam kurun waktu yang ada atau hanya dibantu oleh istri atau anaknya saja. Dengan kita mengetahui itu, kita bisa mengarahkan kemana status kedudukan dari kepala keluarga atau orang yang berusaha di bidang jahit-menjahit tersebut. Ketika dia sendiri, maka pilihannya adalah ke kode 1, tapi ketika dia dibantu oleh orang-orang yang berbeda dalam kurun waktu beberapa seminggu yang lalu, maka kodenya kedua. Tapi ternyata ketika dia dibantu oleh orang yang sama dalam kurun waktu yang lama, maka dia cenderung ke kode 3. Perlakuan yang sama ketika petugas Lexosec 2022 bertemu dengan anggota keluarga yang berprofesi sebagai penyanyi, baik penyanyi organ tunggal atau penyanyi di kafe-kafe. Nah, yang perlu kita ingat adalah dia bekerja kepada berapa majikan dalam seminggu yang lalu. Apakah satu majikan atau lebih dari satu majikan? Ketika bekerjanya pada lebih dari satu majikan, maka penyanyi tersebut berstatus kedudukan sebagai pekerja bebas non pertanian. Tapi ketika hanya pada satu majikan, maka penyanyi tersebut berprofesi sebagai karyawan atau buruh di suatu kafe yang ada. Kurang lebih seperti itu dalam pengisian status kedudukan anggota keluarga dalam bekerja selama seminggu yang lalu. Jadi yang perlu kita ingat adalah apakah dia bekerja kepada lebih dari satu majikan atau kepada satu majikan saja, atau pada kondisi dia bekerja dengan mengajak orang lain. Apakah orangnya itu tetap orang yang sama atau orangnya berbeda-beda dalam waktu seminggu yang lalu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan teman-teman bisa manfaatkan link yang ada ini untuk bisa teman-teman input data yang dibutuhkan ke mana status kedudukan keluarga dari anggota keluarga yang teman-teman data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.